Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Abbas SH.MH dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, keselamatan dan kesehatan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah adat Jawa dan Pasundan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldora yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Devirsta, Silpa, dan Sukma. Dengan demikian presentasi kami mulai. Silakan pemateri pertama. 1. Asal-usul, yaitu ada suku Sunda. Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, Indonesia, dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, dan wilayah barat Jawa Tengah atau Banyumasan. Orang Sunda tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat sebagai wilayah utamanya. Orang Sunda juga adalah yang pertama kali melakukan hubungan diplomatik secara sejajar dengan bangsa lain. Sang Hyang Surawisesa atau Raja Samian adalah raja pertama di Nusantara yang melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa lain pada abad ke-15 dengan orang Portugis di Malaka. Hasil dari diplomasinya dituangkan dalam prasasti Perjanjian Sunda Portugal. Berbagai tokoh Sunda juga menjabat menteri dan pernah menjadi wakil presiden pada kabinet Republik Indonesia. Orang Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter kesundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Karakter kesundaan tersebut yang dimaksud adalah ada cager atau sehat, ada bager atau baik, ada benar, ada singer atau mawas diri, ada wanter atau berani, dan pintar atau cerdas. Yang kedua ada suku Jawa. Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan jumlah sekitar 40,22% dari populasi manusia di Nusantara. Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Yang kedua itu ada pernikahan. Pernikahan itu ada pernikahan adat Sunda. Terbagi menjadi pengajian. Pengajian adalah waktu di mana keluarga, teman, dan tetangga calon pengantin berkumpul untuk membaca Al-Quran atau Yasin dengan tujuan mendoakan kedua mempelai dan sebagai bentuk pujian kepada Nabi Muhammad melalui sholawat. Yang kedua ada siraman. Siraman artinya menuangkan air. Yang ketiga ada sungkeman. Sungkeman memang menjadi salah satu prosesi yang dilalui semua pasangan pengantin dalam adat istiadat Indonesia, tidak terkecuali pernikahan adat Sunda. Yang keempat ada saweran. Pada prosesi pernikahan adat Sunda ini, kedua mempelai akan dihujani dengan koin, permen, serta nasi. Yang kelima ada nincak endok. Nincak endok akan dilakukan setelah kedua mempelai melakukan akad nikah. Yang keenam, melem haruput. Pada prosesi ini, kedua pengantin menyalakan dan mematikan api secara bergantian. Melem haruput dilakukan dengan cara membakar lidi atau tulang rusuk dalam kelapa. Ada 7 buah lidi dengan panjang masing-masing 20 cm. Yang ketujuh ada ngelepas japati. Pada proses pernikahan adat Sunda ini berarti membebaskan merpati. Ibu dari calon pengantin pria dan wanita akan menyerahkan merpati dan melepaskan merpati tersebut bersama. Yang kedelapan ada huab lingkung. Pengantin laki-laki dan perempuan akan diberi makan oleh orang tua mereka. Baju adat pernikahan Sunda. Busana pengantin pria berupa mantel, topi putih dengan ikat pinggang putih, kain batik untuk bagian bawah, penutup kepala, dan selop yang berwarna putih.
Pengantin pria juga akan mengenakan hiasan berupa kalung panjang melati dan keris yang dipakai sebagai senjata tradisional. Sedangkan mempelai pengantin wanita akan mengenakan perhiasan mencolok di bagian bahu, kalung panjang, gelang, bros, anting, dan cincin. 2. Pernikahan dari adat Jawa. Suku Jawa adalah populasi suku yang paling banyak di Indonesia, sehingga pernikahan adat Jawa adalah salah satu pernikahan yang paling banyak dilakukan oleh pengantin di Indonesia. Profesi pernikahan adat Jawa. Pernikahan adat Jawa memiliki banyak profesi yang harus dilaksanakan oleh kedua pengantin dan juga keluarga pengantin. Pernikahan adat Jawa hijab. Yang pertama, warna hijab sama dengan warna aksesoris. Untuk busana pernikahan adat Jawa hijab, pasangan pengantin bisa mengenakan sepasang busana pernikahan adat Jawa yang berbahan dasar beludru berwarna hitam dengan detail bordir warna emas. 2. Menggunakan paes saat berhijab. Paes adalah lukisan berbentuk lengkung tertentu yang dilukis pada dahi pengantin wanita Jawa. Pernikahan adat Jawa modern. Berikut ini beberapa ciri busana pernikahan adat Jawa modern yang bisa menjadi referensi. Yang pertama, penggunaan brokat dan beludu. Saat ini, busana pernikahan adat Jawa modern memiliki modifikasi yang dilakukan dengan memberi sentuhan internasional, yang salah satunya adalah memadukan bahan beludu dan brokat menjadi gaun yang indah. 2. Kebaya kontemporer. Perbedaan mencolok busana pernikahan adat Jawa modern terletak pada desain bagian depan kebaya. Sebelumnya, busana hanya berbentuk lurus dan bagian dada tertutup. 3. Desain modern. Bahan beludru masih jadi pilihan utama untuk busana pernikahan adat Jawa modern. Namun, warna dibuat lebih berani. Yang ketiga yaitu ada upacara kelahiran buah hati. Ada dari upacara adat Sunda. Ada 7 upacara adat Sunda usai menyambut kelahiran sang buah hati ke dunia. Yang pertama, ada upacara memelihara tembuni. Upacara adat yang pertama adalah merawat tembuni usai persalinan agar bayi selamat dan berbahagia. Tembuni berarti plasenta bayi atau biasa disebut ari-ari. 2. Upacara nenjrak bumi. Upacara nenjrak bumi adalah adat memukul alu tongkat tebal dari kayu ke arah bumi. Yang ketiga, ada upacara puput pusar. Upacara puput pusar diawali dengan memotong tali pusar bayi. Yang keempat, ada upacara ikahan. Pasti beberapa dari kawan sudah tidak asing dengan upacara adat ikahan atau yang akrab disebut dengan upacara kikah. Yang kelima, upacara nurunkeun. Upacara nurunkeun adalah upacara mengenalkan bayi pada lingkungan sekitar. Yang keenam, upacara cukuran. Mencukur rambut bayi dilakukan saat bayi memasuki usia 40 hari untuk membersihkan atau menyucikan rambut dari segala najis. Yang ketujuh, upacara turun tanah. Upacara turun tanah merupakan upacara ada saat bayi pertama kali menapakkan kakinya ke tanah. Dilaksanakan jika sudah memulai merangkak atau melangkah. Yang kedua, ada upacara dari adat Jawa. Ada 3 upacara adat Jawa usai menyambut kelahiran sang buah hati ke dunia. Yang pertama, tradisi brokohan. Selamatan brokohan di adat Jawa biasanya dilakukan sehari setelah kelahiran bayi. Yang kedua, tradisi sepasaran. Selamatan sepasaran di adat Jawa biasanya dilakukan 5 hari setelah kelahiran bayi. Yang ketiga, tradisi selapanan. Selamatan selapanan di adat Jawa biasanya dilakukan 35 hari setelah kelahiran bayi. Yang kelima, yaitu ada alat musik tradisional. Ada dari adat Sunda, Provinsi Jawa Barat yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Sunda, memang dikenal sebagai suku yang memiliki kebudayaan dan alat musiknya yang unik. Berikut ini adalah alat musik khas Sunda. Yang pertama ada suling Sunda, kecapi, jentreng, rebab, gendang atau kendang, angklung, karinding, arumba, jenglong, dan calung. Kemudian ada alat musik dari adat Jawa. Gamelan merupakan alat musik Jawa Tengah yang populer. Namun, sebenarnya selain gamelan, masih banyak alat musik lain yang berasal dari provinsi dengan ibu kota Semarang itu. Yang pertama ada gambang, siter,
bonang, kendang, saron, gender, kenong, gong, slendem, dan suling. Yang keenam ada rumah adat. Yang pertama yaitu rumah adat Sunda. Di Jawa Barat, atau lebih tepatnya kebudayaan Sunda, terdapat banyak jenis rumah adat yang memiliki nilai historis tinggi dan memiliki makna kehidupan yang melekat bagi masyarakat di sana. Berikut ini adalah rumah adat khas Sunda. Yang pertama ada Imah Sanguranggon, yang kedua Imah Badak Huwai atau rumah badak menguap, yang ketiga rumah adat Kasepuhan, yang keempat Imah Julang Ngepak, yang kelima Imah Parahu Kemureb, yang keenam Imah Togog Anjing, yang ketujuh Imah Jolopong, yang kedelapan Imah Capit Gunting. Lalu yang kedua ada dari adat Jawa. Pulau Jawa di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Berbicara mengenai Jawa Tengah, identik dengan tujuan wisata, namun selain identik dengan tempat wisata, Jawa Tengah juga identik dengan sejarah. Berikut ini adalah rumah adat khas Jawa Tengah, yaitu yang pertama ada rumah Joglo, yang kedua rumah adat Limasan, yang ketiga rumah adat Tajung, yang keempat rumah adat Panggungpe, yang kelima rumah adat Kampung.